Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dosen mata kuliah Customer Relationship Management dalam materi pengelolaan database nasabah. Setelah materi ini, diharapkan mampu menganalisis tahap-tahap dalam pengelolaan database nasabah. Pengelolaan database nasabah sendiri akan dianggap efektif dan efisien jika suatu bank mampu memahami karakteristik, preferensi, dan kebutuhan nasabah. Bank dapat memberikan layanan yang lebih personal dan meningkatkan kepuasan nasabah. Dalam memahami kebutuhan nasabah, bank melakukan beberapa kegiatan, antara lain melakukan profiling nasabah. Dengan melakukan profiling nasabah ini, Customer Relationship Manager atau marketing atau pihak lain yang tergabung dalam layanan nasabah mampu memahami latar belakang, preferensi, dan gaya hidup nasabah untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian melakukan analisis perilaku belanja. Dari mutasi rekening koran nasabah, dapat diketahui pola dan tren pembelian nasabah untuk mengantisipasi kebutuhan mereka dan memberikan penawaran yang menarik. Kemudian dengan komunikasi interaktif, bank tidak lupa membangun dialog yang aktif dengan nasabah untuk memahami harapan dan umpan balik mereka secara lebih mendalam. Sehingga seluruh karyawan di bank wajib berkomunikasi dengan nasabah secara intens. Kemudian untuk selanjutnya, pihak perbankan juga merancang produk dan layanan yang saling melengkapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah secara komprehensif. Untuk slide selanjutnya, kita dapat dilihat bagaimana desain skema database transaksi nasabah. Desain skema database transaksi nasabah sendiri pada gambar pertama itu adalah contoh bagaimana desain skema satu CIF Customer Information File nasabah yang terdiri antara lain nama depan, nama belakang, dan tanggal terbentuknya CIF. Kemudian dilanjutkan ada untuk transaksi, jadi untuk transaksi dari rekening ke rekening, kemudian ada transaksi penarikan, lalu ada transaksi simpanan, kemudian juga ada transaksi pembayaran. Kemudian contoh yang kedua di gambar sebelah kanan, ini menunjukkan bagaimana desain skema database terhadap rekening yang terdiri dari nama depan, nama belakang, dan tanggal pembukaan rekening, kemudian ada transaksi yang terjadi di rekening, misal seperti pengirim dana, transfer sesama rekening, ada penerima, ada pengirim, kemudian juga ada transaksi penarikan, lalu ada transaksi simpanan, dan juga transaksi pembayaran. Dan dalam transaksi ini juga ada dibagi menjadi beberapa field, ada ID, type, amount, jumlah, dan juga tanggal transaksi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengelola data nasabah. Yang pertama adalah bank harus mengumpulkan dan memverifikasi data nasabah. Dalam tahap ini, bank membangun database nasabah dimulai dengan mengumpulkan data. Kemudian data dasar seperti nama, alamat, kontak, dan identitas resmi. Kemudian bank melakukan verifikasi keakuratan dengan melakukan konfirmasi kebenaran data melalui dokumen pendukung dan sumber terpercaya. Yang ketiga, bank melakukan pemutakhiran berkala, memperbarui data secara berkala untuk menjaga keakuratan informasi nasabah. Hal ketiga ini menjadi langkah penting dalam pemkinian data nasabah, sehingga bank dapat menciptakan keputusan yang sesuai dengan kondisi nasabah terkini. Lalu apa yang harus dilakukan bank dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah? Tentu saja bank harus menerapkan sistem keamanan yang ketat, kebijakan kerahasiaan yang komprehensif, serta melakukan pelatihan keamanan kepada tenaga karyawan yang bekerja di bank. Tidak hanya pada divisi data, tapi juga pada frontliner seperti teller, CS, dan juga
memasang antivirus di setiap CPU atau device yang digunakan untuk bertransaksi. Dan hal ini menjadi agenda bank rutin setiap bulan untuk mengevaluasi bagaimana ketahanan, keamanan data nasabah. Lalu bagaimana database ini dapat digunakan sebagai strategi pemasaran, yaitu dari analisis data dengan menggali wawasan, dapat memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan nasabah. Kemudian segmentasi pasar. Analisis data memungkinkan kita mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial dan menyesuaikan strategi pemasaran yang efektif untuk masing-masing segmen. Lalu, untuk menentukan strategi pemasaran, informasi dari database dapat dimanfaatkan untuk merancang campaign pemasaran yang lebih personal dan relevan bagi setiap nasabah, meningkatkan tingkat keterlibatan dan loyalitas nasabah. Lalu, untuk analisis pola perilaku nasabah. Di bawah ini, di gambar A, ada grafik yang menunjukkan contoh tren peningkatan pada jenis transaksi pembayaran tagihan dan transfer antar rekening, sedangkan penarikan tunai secara stabil. Grafik ini mewakili salah satu pola perilaku nasabah. Sebut saja nasabah A. Misalnya di sini, pada kuartal pertama, pembayaran tagihan tetap menjadi hal yang paling sering dilakukan oleh si nasabah. Kemudian diikuti transfer antar rekening dan yang paling jarang dilakukan adalah penarikan tunai. Namun pada kuartal terakhir, penarikan tunai mengalami. Nah, misal di sini contoh, nasabah A memiliki dana sebanyak Rp1.200.000 kurang lebih. Kemudian di dalam satu bulan, si nasabah memiliki transaksi antara lain pembayaran tagihan sebanyak 800.000, transfer antar rekening 100.000, kemudian antar penarikan tunai sebut saja 200.000. Nah, jadi bisa dilihat bahwa pengeluaran paling banyak yang dilakukan nasabah A adalah pembayaran tagihan. Dari sisi perbankan sendiri bisa menawarkan kepada si nasabah untuk produk seperti kartu kredit atau kartu pembayaran kalau di bank syariah, kemudian bisa menawarkan fitur auto debit tagihan sehingga nasabah tidak perlu repot ke ATM, atau ke teller atau mungkin lewat mobile banking setiap bulan. Jadi dengan fitur auto debit ini nasabah akan merasa terbantu. Next, untuk selanjutnya adalah referensi digunakan dalam materi ini. Kemudian untuk contoh studi kasusnya, teman-teman ada di deskripsi bisa dibaca, ada artikel jurnal terkait pemanfaatan big data dalam proyeksi pemasaran kredit konsumtif di Bank Jatim cabang utama. Silakan diklik pada materi yang bisa diunduh pada kolom deskripsi. Oke, kemudian teman-teman bisa melakukan untuk mengerjakan kuis. Setelah membaca dan memahami studi kasus, kerjakan kuis pada link, bisa scan barcode atau ada di kolom deskripsi. Sekian pengantar dari mata kuliah Customer Relationship Management, materi pengelolaan database nasabah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.